Ini belum saya bercerita bagaimana hubungan erat antara Sayyidil Jad, kakek Romo Yai As'ad Samsul Arifin, dengan beliau Abah Yai Basari Alim. Sejak zaman susahnya transportasi, beliau cerita, beliau menyampaikan, untuk bisa sampai ke Situbondo harus menunggu truk di Pasuruan, mencari truk yang akan menuju wilayah timur. Ganti berapa truk, oplet, turun di Asem Bagus, turun di Sukorejo, naik Dokar, baru sampai di kediaman Sayyidil Jad Mbah As'ad Samsul Arifin. Dan itu dilakukan dari zaman transportasi susah, sulit. Beliau masih tidak memiliki kendaraan pribadi sampai sepuhnya. Dan benar tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Anas Basori, untuk bisa beliau berkenan istirahat, tidak lagi melaksanakan aktivitas mengajar di Situbondo, di Sukorejo, kita ini diajak musyawarah. Tolong perhatikan kesehatan Abah, kata beliau. Saya bukan menghalangi niat baiknya Abah, tapi menjaga kesehatan beliau. Ini kalau tidak dzurriyyahnya Kiai As'ad yang bilang sendiri, beliau tidak akan pernah berhenti. Dan benar, dalam kondisi diinfus pun dilepas untuk tetap mengajar. Akhirnya kita cari cara, bagaimana caranya ini. Subhanallah, ada satu cara. Saya matur, panjenengan Abah Yai bukan berhenti mengajar, bukan memutus hubungan tugas dari Jaddi Mbah As'ad, tapi dibalik. Kalau panjenengan ngajar ke Sukorejo, ke Situbondo, sekarang santri-santri Salafiyah sampai Sukorejo yang ngaji ke Singosari. Nah ini beliau agak rendah sudah. Ya wes. Akhirnya beliau kerso. Akhirnya dibalik jadwalnya tetap pada hari apa setiap bulannya, setiap pekannya. Tapi santri-santri para asatidz dikirim ke PIK untuk ngaji. Wa illa, kalau tidak dengan cara begitu, mungkin sampai detik akhir hayat beliau akan terus memaksakan diri hadir karena niat memegang amanah dari sosok yang beliau anggap sebagai guru dan orang tua, Sayyidil Jad Mbah As'ad. Dan termasuk akhlak beliau secara batin, secara prasangka, ini yang perlu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Beliau di pengajian bersama ketua kamar, para pengurus. Jadi setiap malam, saya lupa, malam Sabtu, malam ngaji bareng beliau. Para ustadz disuruh gantian baca Fathul Qorib. Itu beliau menyampaikan pengalaman yang cukup unik. Jadi setiap beliau ke Sukorejo, termasuk yang sering dibawa ini putra-putra beliau, ada saksi sejarahnya. Romo Yai Anas Basori ini sudah pengalaman ditinggal-tinggal oleh abahnya. Jadi kalau sudah Abah Yai bertugas di wilayah timur, itu kemana-mana, tidak hanya 1 pekan, bahkan bisa 1 bulan. Dan kami manggil ketika itu ya Mas Anas, itu seperti saudara kandung, karena yang ngasuh, yang mandiin beliau ya Ummi, ibunda almarhumah Ibu Zainiyah As'ad. Kami makan di rumah, mandi di rumah, karena sepermainan seusia dengan paman kami, Mamanda Kefawaid. Dan beliau sering usil, sering jaweri manfawaidnya. Masya Allah, begitu akrab, begitu suasana kekeluargaan yang terbangun. Maka saya hadir di sini bukan sebagai pemberi mau'idhah, tapi menjaga wafa apa yang telah diwariskan dari orang tua kami. Semoga ini bisa terus terajut sampai anak cucu kami nanti. Sekarang
kami yang melanjutkan. Dan termasuk bentuk baktinya anak kepada orang tua adalah melanjutkan silaturahim, hubungan-hubungan mawaddah yang telah dibangun oleh orang tua kita. Sekaligus memang saya adalah santri PIG.